Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jalan-jalan ke Mentawai, jangan lupa pulang bawa ikan asin. Sebatang pohon pisang di Pasaman Barat berbuah 4 tandan. Polisi Darmasraya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi bermain judi kartu remi di Jorong Logan Jaya, Kecamatan Tiumang. Saat digerebek, pejudi tak bisa kabur dan tak bisa berkilah karena polisi menemukan kartu remi dan uang tunai yang digunakan bertaruh. Hal ini telah memenuhi unsur dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian. Selain di Jorong Logan Jaya, polisi juga menangkap pejudi lainnya di Gunung Medan, Kecamatan Sitiung. Polisi menangkap 14 pejudi dari berbagai lokasi, salah satunya wanita. Selain pejudi konvensional, polisi juga menangkap beberapa orang yang berjudi secara daring. Polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti kartu remi, kertas rekap nomor, beberapa buah telepon genggam, buku tabungan, bukti transfer uang judi, dan uang tunai dengan jumlah lebih dari 6 juta rupiah. Ada beberapa modus, pertama mereka judi darat, kemudian juga judi online menggunakan website seperti Padang Toto, kemudian Togel online dan sebagainya. Satu di antaranya adalah perempuan kan dalam tersangka ini. Ya, saja diamankan di Sungai Rumbai. Jadi modusnya sama. Dia membuka ataupun memanfaatkan aplikasi Togel online untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa kita kategorikan sebagai suatu perjudian. Semua tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Naiknya harga bahan bakar minyak subsidi Sabtu lalu berdampak terhadap tarif bus antar kota antar provinsi yang telah menaikkan tarif meski belum ada izin dari pemerintah. Alasan mereka, pemerintah provinsi selalu terlambat mengumumkan kenaikan ongkos transportasi, sedangkan biaya operasional langsung membengkak. Tarif bus dari Padang tujuan Medan naik 15%. Bus AC non-toilet dari biasanya Rp205.000 menjadi Rp240.000. Bus AC toilet dari Rp235.000 menjadi Rp270.000. Sedangkan untuk bus super eksekutif dari Rp315.000 menjadi Rp360.000. Tiket kita itu di kisaran 15%. Biasanya AC non toilet itu di 205.000 menjadi 240, AC toilet kita di 235 menjadi 270, dan super eksekutif kita biasanya di 315 menjadi 365. Itu berdampak penumpang itu agak sepi. Penurunan penumpang itu kisaran 20%-an. Penumpang bus akap memaklumi harga baru tersebut karena kenaikan BBM akan berdampak pada semua lini. Saat ini, bus masih menjadi pilihan utama karena perbandingan tarifnya dengan pesawat sangat signifikan, mencapai 3 kali lipat. Sangat keberatan karena merasa beban lah gitu rasanya. Karena kita yang untuk transportasi enaknya pakai bis. Kalau pesawat kan untuk menengah ke bawah kan tidak terjangkau. Jadi setidaknya kalau dinaikkan jangan terlalu kali lah dinaikkan. Harapannya supaya kalau mau naik tiket jangan terlalu tinggi lah gitu Bang. Setidaknya masih di harga 300-an juga lah Bang. Naiknya harga tiket juga berdampak pada jumlah penumpang yang turun 20% dibanding sebelumnya. Robiham melaporkan dari Padang. Mungkin belum banyak yang tahu buah tangan yang bisa dibawa pulang
jika berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salah satunya adalah ikan asin. Dalam beberapa tahun terakhir, ikan asin menjadi buah tangan yang paling diburu pendatang yang berkunjung ke Tanah Sikere ini. Selain dibuat dari ikan-ikan segar, ikan asin Mentawai rasanya lebih gurih, daging ikannya tebal, serta diolah secara alami. Para pembuatnya pun sudah banyak terdapat di Mentawai, sehingga tak sulit menemukannya. Salah satunya di kawasan Pantai Jati, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara ini. Sekitar 5 km dari dermaga pelabuhan kapal Tua Pejat Sipora. Ikan hasil tangkapan nelayan ini diolah dengan cara dibersihkan dan direndam selama beberapa jam untuk menghilangkan darah serta bau amisnya. Jika sudah bersih, ikan ditaburi garam secukupnya, kemudian dijemur di bawah terik matahari selama 2 hingga 3 hari. Jika sudah kering, ikan asin sudah bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Udah biasa sini. Bahkan dari Seberut saya kadang-kadang belinya di sini juga. Beli di sini juga. Kenapa Katanya suka beli ikan terlalu asin? asin dan ikannya masih segar. Segar. Kalau udah ke Bukit Tinggi kan udah lama direndamnya. Kalau ini baru-baru, ikannya baru-baru. Oh itu. Ini rencana mau beli ikan asinnya berapa kilo nih? Oh teman mungkin belinya sekilo apa 2 kilo kurang tahu juga. Kalau saya biasanya beli 2 kilo, banyak nitip juga. Oh ini banyak nitip juga. Yes. Karena memang kan ikan asinnya segar-segar di sini Bang, dan asinnya itu nggak terasa gitu. Oh, udah sering beli ikan asin di sini? Udah setiap pulang ke Padang pasti beli. Oh. Kadang bawa ke rumah ke Padang, kadang bawa ke kampung juga ke Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi ikan asin. Harga ikan asin Mentawai berkisar dari Rp80.000 hingga Rp120.000 per kilogram, tergantung jenis ikannya. Kalau ikan asin dek, harganya 2 macam. Kalau seperti ikan ini harganya 80 sama ini. Kalau yang ini sebangsa gole-gole, gabur, ataupun kerapu 120. Jika Anda berkunjung ke Mentawai, tak ada salahnya menjadikan ikan asin sebagai buah tangan. Sekali mencoba, Anda akan ketagihan dan dijamin tak akan lupa selamanya. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Ternyata ada loh satu batang pohon pisang bercabang 2 dan berbuah 4 tandan di Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Karena keunikannya, pohon pisang ini menjadi perhatian masyarakat, terutama yang melintas jalan tersebut. Biasanya pohon pisang hanya tumbuh dan berdahan 1 dan berbuah 1 tandan saja. Namun berbeda dengan pohon pisang milik warga Nagari Rabi Jonggor ini. Pohon pisang miliknya memiliki 2 buah cabang dan masing-masing cabangnya berbuah 2 tandan. Sehingga satu batang pohon pisang ini memiliki 4 tandan buah pisang. Menurut informasi, pohon pisang ini berjenis pisang manis emas. Pemilik mendapatkan bibit pohon pisang ini di Nagari Kinali. Tidak ada perlakuan khusus kepada pohon pisang langka ini dan hanya dibiarkan tumbuh dengan alami dan normal. Pemiliknya adalah ponakan kami, Nanda Hasibuan. Jenis pisang ini adalah pisang manis emas. Kejadian ini baru terjadi sekarang, tidak pernah terjadi di Jorong Prambanan Palu. Pisang ini bibitnya berasal dari Nagari Kinali, Pasaman Barat. Untuk pisang ini perawatan khusus tidak ada, tapi ini merupakan tumbuh secara alamiah. Belum ada penelitian khusus penyebab pisang ini bertandan 4. Namun menurut ahli, hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor seperti mikroorganisme, sinar ultraviolet, gamma, serta suhu. Penyebab yang pasti kita tidak bisa jelaskan karena ini peristiwa mutasi alami pada pohon pisang yang biasanya memiliki kromosom lebih dari 1 sel. Jadi bisa dikatakan mutasi alami ini terjadi secara acak atau random pada tanaman, apalagi pada pohon pisang. Adanya kondisi yang akibatnya terjadinya mutasi terhadap susunan genetik tanaman pisang tersebut sehingga bisa menghasilkan tandan 4 pada satu buah pisang. Nah, mutasi sendiri ini bisa terjadi secara alami yang disebabkan oleh mikroorganisme, disebabkan oleh sinar UV atau gamma, dan disebabkan oleh sinar ultraviolet
dan suhu juga bisa mengakibatkan terjadinya mutasi pada tanaman. Jika pisang bertandan 4 ini bisa dikembangkan dan dibudidayakan, tentu saja hasilnya akan lebih menguntungkan daripada pisang yang hanya berbuah 1 tandan saja. Semoga para peneliti bisa menemukan caranya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.